Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita. Sehubungan Ciraden berdirinya di sini, inilah suatu fenomena ya. Jadi ini batu bercirikan, kalau secara dalam cerita dulu, ini tempat yang namanya suatu yang berwujudkan, yang saya dudukin ini ya, dia berbentuk seperti kuda ya, tapi berhubung ini sudah habis mungkin dimakan ombak, makanya seperti kalian lihat ini, saya berdiri ini kebetulan sahabat saya, ketika kalian melihat, sampai kita duduk dulu ya, ketika kalian melihat kejadian demi kejadian, saya merasa penasaran, kepanggil. Artinya di mana saya diberikan suatu petunjuk secara nyata, saya disuruh berangkatlah, jalan maksudnya, ke tempat kediaman di mana Bunda Ratu selalu hadir. Siapa tahu sahabat, ketika kalian bisa melihat, menyaksikan adanya kehadiran Bunda Ratu, di mana saya bersama kameramen, saya bukan siapa-siapa di sini. Mungkin kalian bisa lihat ketika kejadian-kejadian, bahkan suasana begitu besar sambutan ombak yang kalian lihat, saya sudah ada suatu petanda ya, petanda bahwasanya saya akan bertemu sama Bunda Ratu. Saya jelaskan kepada sahabat-sahabat di sini, dengan keberadaan saya di sini bukan semata-mata saya mampu bisa bahwasanya mewujudkan, menghadirkan, bukan ya, bukan begitu. Tapi saya di sini memberikan suatu, ketika saya langsung bermunajat langsung kepada Allah ya, saya pengen coba kekuatan, segala kekuatan yang saya milikin atas dititipkan kepada diri saya akan mewujudkan, saya akan ngobrol, saya akan ketemu langsung berhadapan dengan Bunda Ratu ya. Kalau memang saya diizinkan, saya dapat suatu pesan dan kesan, mungkin nanti kalian akan mendengar ketika perjalanan yang saya lakukan, sudah langsung berhadapan sama Bunda Ratu nanti kalian bisa lihat secara jelas, secara nyata. Bukan sebatas fenomena atau ilusi, tapi secara real saya nyatakan. Karena ini posisinya hujan gerimis, akan saya geser dulu supaya kita, apa ya, sebenarnya ini tanda ya, tanda ada, udah saya lihat di situ sosok daripada dayang-dayangnya udah duluan datang ya, udah duluan datang. Mungkin kalau secara dalam mata batin kalian bisa lihat, itu para dayang-dayang datang untuk menyampaikan kepada saya ya. Kalian bisa lihat, saya akan komunikasi langsung. Assalamualaikum. Alhamdulillah, secara nyata kalian lihat sendiri, nanti itu para dayang-dayang itu sudah menghantarkan untuk mengatakan saya bisa langsung
ketemu dengan perwujudan sosok daripada Bunda Ratu. Hati-hati men, karena kita nggak sembarangan ya. Kita mau coba berinteraksi dengan kejadian ini. Mudah-mudahan ini adalah salah satu apa namanya bisa kalian lihat. Mudah-mudahan saya nanti ada doa restu. Ketika ada doa restu berarti saya bisa berjumpa, bisa saya hadirkan kepada sahabat-sahabat melihat ya, menyaksikan kejadian secara real ketika saya sudah berhadapan langsung sama Bunda Ratu. Astagfirullah. Ini tempatnya memang luar biasa sahabat ya. Ngeri sekali ya. Jadi batu-batu di sini ini seperti saya rasakan, saya lihat, kita lihat sendiri dari kejauhan. Mudah-mudahan ini bukan yang namanya ilusi. Tapi dengan sambutan saya bilang tadi, inilah yang namanya pintu gerbang lorong menuju ke istana. Jadi Bunda Ratu itu ada di istana, akan saya hadirkan di sini, akan saya wujudkan. Mudah-mudahan beliau bisa menemui saya. Saya ada tujuan yang mau saya sampaikan, karena itu mungkin belum saya bisa ceritakan. Nanti ketika saya sudah berhadapan, apa yang terjadi, kalian lihat, kalian simak. Mudah-mudahan yang kita pinta, keriduan, keberkahan selalu sama kita ya. Siapa sih sosok daripada Bunda Ratu? Nanti akan saya ceritakan secara detail siapa beliau sebenarnya, karena beliau itu penguasa dari pantai selatan. Hati-hati ya, saya minta doanya sahabat, mudah-mudahan saya nggak ada suatu halang apapun. Saya akan coba di sini bersemedi dulu sebentar ya. Men, hati-hati men, karena ini gelagatnya kalau saya perhatikan ada suatu sambutan ada yang menghalangi kita ya. Tapi jangan kecil hati, jangan takut ya. Saya di sini sudah nekat ya. Karena ini sudah saya katakan, ini gerbang tempat di mana Bunda Ratu selalu bersemayam, duduk lah ya, bersemayam duduk. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu cerita real. Saya nggak mau mengada-ngada, tapi kalian bisa saksikan. Ya alimul ghaib, ya alimul ghaib, ya alimul ghaib.
Astagfirullahaladzim. Sahabat-sahabat, perlu saya jelaskan ya. Saya akan fokus. Mudah-mudahan kalian saksikan ketika fenomena ini kalian lihat. Tapi itulah suatu tontonan yang real. Cik Raden tayangkan. Dalam pembuktian Cik Raden akan mewujudkan sosok daripada Bunda Ratu penguasa Laut Pantai Selatan. Mohon doanya sahabat ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Hadir, hadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi sahabat, sebentar lagi bahwasanya ini bukan cerita belaka, ini cerita nyata. Mudah-mudahan dengan perjalanan ini saya bisa menghadirkan di tempat ini. Saya sudah dapat pemberitahuan bahwa Bunda Ratu akan sebentar lagi datang. Mudah-mudahan saya bisa menghadirkan beliau. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi perlu saya jelaskan sahabat ya. Jangan sekalian kalian beranikan diri, jangan sekalian kalian coba-coba. Kalau bukan, tidak sembarangan ya. Artinya orang-orang tertentu. Kalau bukan orang-orang khusus yang tahu. Kenapa? Mungkin kalian secara dalam melihat siapa sebenarnya sosok daripada Bunda Ratu. Siapa sebenarnya yang selama ini ketika banyak kalian melihat tayang-tayangan, tapi di sini saya meminta langsung menghadirkan sosok dari Bunda Ratu untuk rasa rindu saya kepada beliau, rasa kepada sahabat-sahabat supaya tahu dan jelas atas kehadiran daripada beliau yang selama ini kita agungkan sebagai Ibunda Ratu penjaga Laut Pantai Selatan. Kita bismillah nawaitu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah.
Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Allah. Jadi, alhamdulillah ya sahabat ya, saya terasa terharu. Nih, ketika saya sambungkan tadi, saya pengen coba, kalian lihat sendiri ya, ini saya sudah dekat benar. Jadi Bunda Ratu sudah dekat sama saya akan ngobrol secara dalam berinteraksi, komunikasi ya. Tapi kalau memang kalian bisa mendengar, alhamdulillah. Saya kasih tahu dulu, suara Bunda Ratu lembut, gemulai, seperti angin, halus. Mungkin kalau secara ini nggak kedengaran, tapi kita bicara kebatinan, ya. Mudah-mudahan sahabat ya, saya di tempat pintu gerbang ini bisa komunikasi sama Bunda Ratu. Kalian lihat sendiri, saya rasa ini luar biasa. Beliau hadir dengan menemui saya. Saya akan coba. Assalamualaikum. Ya Allah, hati-hati sahabat, karena ini tempatnya licin sekali. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Saya sudah berhadapan langsung di depan beliau. Ya. Apabila kalian secara dalam pembuktian, secara nyata, ini, kalau secara dalam kita lihat betul batu. Tapi ini saya dikasih tahu, kenapa saya sampai di sini. Sudah saya katakan, ini tadi tempat pintu gerbang menuju ke pantai selatan. Jadi orang tidak banyak yang tahu, bahkan matanya secara lahiriah ketutup. Ketika saya langsung bermunajat, berminta ya, bukan berarti saya itu bisa, mampu, tidak. Tapi atas seizin Allah ya, saya bisa wujudkan. Kalian lihat, kalian simak. Dengan adanya secara nyata, saya bukan sapa-sapa di sini, tapi di sini yang jelas. Kalau kalian lihat, saya sudah dekat di hadapan. Saya sudah mencium daripada aroma-aroma Bunda Ratu ya. Saya bukan nggak boleh kalian dekat, tapi nanti kita lihatkan. Kalau memang benar ini perwujudan yang asli, jelas dia selalu sama saya. Tapi kalau saya mintakan langsung nanti bermunajat kepada Allah, kalau bukan memang ini sebatas tipu daya, kasat mata saya, atau sebatas perwujudan saja, mungkin ini sahabat kalian lihat ya, dia akan pergi dari sini. Kalian buktikan, kalian simak, saya akan ngobrol sebentar sama Bunda Ratu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, siap. Terima kasih. Sedikit katanya sahabat, kenapa katanya Ciraden manggil saya katanya. Ya wajarlah saya manggil, kata saya. Saya anak, Bunda Ratu ibu. Apa salahnya anak sama ibu? Kan begitu. Nah sekarang saya sudah berdekatan sama beliau. Ada yang mungkin nanti disampaikan sama beliau untuk saya. Mungkin nasihat atau pesan-pesan. Dengan
saya hadir di sini, mungkin kalian simak. Iya, terima kasih. Siap. Iya, iya, insya Allah. Terima kasih. Jadi saya baru dapat pesan, ini perlu saya sampaikan langsung ya kepada sahabat-sahabat. Ini saya duduk di samping beliau karena tadi beliau mengatakan, sampaikan kepada seluruh anak-anakku katanya, hati-hati, jangan sampai kalian melangkah salah langkah. Gunakanlah perjalanan hidup untuk menuju kebaikan. Saya siap. Saya akan wujudkan, bantu kalau orang membutuhkan bantuan. Saya jawab, iya. Tadi saya tanya, dengan kehadiran Bunda Ratu di sini menganggap saya sebagai anak, artinya Bunda Ratu ini siap di mana tempat. Siap katanya. Nah, disinilah awal daripada Cik Raden menjelaskan kepada sahabat-sahabat, dengan kejadian-kejadian ini bukan semata-mata ilusi. Ini saya kenapa saya berani seperti ini? Karena beliau, ibu saya, orang tua saya yang mengayomi, yang mengasuh, menasihati, mengajarkan perjalanan demi perjalanan untuk menata kehidupan yang lebih bagus dan lebih benar. Jadi berhubung beliau tidak bisa lama-lama ya, karena beliau ada urusan, tadi hanya sebatas pengen membuktikan. Mungkin saya tadi sudah menjelaskan, ini salah satu gerbang ya, ini tempat, ini yang dijadikan suatu bahasanya orang-orang melihat daripada kejadian-kejadian yang ini. Ketika saya bisa mewujudkan, menghadirkan salah satu sosok Ibunda Ratu Nyoro Kidul, bukan semata-mata Cik Raden punya kemampuan, keilmuan tinggi, tapi ini semua berkat ridho Allah, karunia-Nya. Bahkan saya tidak ada pun merasa diri saya bangga, membanggakan. Tetapi secara nyata, saya aktual, saya jelaskan. Mungkin semuanya itu dengan hajat niat yang tulus, saya bisa berketemu, mewujudkan secara nyata di hadapan sahabat-sahabat. Orang tua saya yang selama ini mengajari, mengarahkan, mendidik saya. Mudah-mudahan dengan perjalanan ini, karena Bunda Ratu mau pamit, mau pulang, saya sampaikan sedikit sama beliau. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Terima kasih Bunda Ratu sudah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Oh, la ilaha. Pergi kemana bunda? Hah? Ya Allah. Luar biasa sahabat ya. Ya Allah. Kita tutup di sini dulu ya. Di sini aja tempat duduknya Bunda Ratu tadi ya. Kalian lihat, nyata, jelas, aktual. Ketika keajaiban yang Allah berikan bukan semata-mata, saya katakan tadi, saya mengagungkan, mengakui, tidak. Tapi disinilah yang namanya Sang Ratu Pantai Selatan, orang spiritual legendaris yang mempunyai kekuasaan menjaga Laut Pantai Selatan. Itulah sosok Bunda Ratu dengan bisa menguasai. Tapi kalian ketika melihat adanya tayangan Cik Raden, sempat ada komunikasi, berinteraksi, baru Cik Raden akan ulas, baru Cik Raden akan ceritakan apa, siapa, dari mana. Kalaupun kalian percaya, alhamdulillah. Tidak percaya, saya pun tidak harus memaksa kalian untuk percaya. Tapi kejadian secara nyata, saya berhadapan langsung, kalian lihat nyata. Inilah keajaiban Allah. Ketika saya hadirkan di hadapan saya, beliau, bisa kalian lihat, berpakaian hijau kehijauan dengan penuh berlian. Bahkan dia wangi sekali. Kenapa? Ciri ketika ada pemberitahuan tadi dari dayang-dayangnya, ketika saya tadi sambungkan bahwa saya akan menghadirkan Bunda Ratu, alhamdulillah. Hanya saja tadi dia sudah berpesan kepada saya untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabat ya. Jadi jangan salah kalian melihat, mengartikan atau salah memahami. Tapi di sini secara nyata ya, benar-benar real. Walaupun edukasi, saya ada di lorong jalan pintu gerbang menuju istana. Nah, jadi istana Bunda Ratu, Pak, Bunda Ratu itu ada di sana. Nah, disinilah saya katakan dari suatu ciri tempat di mana tempat ini tidak semua orang tahu, ya, karena ini hanya orang-orang tertentu. Nah, tadi saya ngomong bersama Bunda Ratu. Bunda Ratu, kalau saya memanggil Bunda Ratu, saya pengen hadir Bunda Ratu. Tidak di laut, bisakah? Bisa. Kalau ada izin begitu enak. Nah, artinya, karena saya tadi sudah mendatangi ke tempat Bunda Ratu ini, mudah-mudahan sahabat ya, segala upaya, segala hajat, dengan maksud dan tujuan kita, dengan jalan benar-benar kita menuju ke jalan kebaikan, mudah-mudahan ada restu, dikabul oleh Allah. Apa yang kita minta, mudah-mudahan dijabah. Karena kenapa? Segala sesuatu itu, tanamkanlah niat. Makanya Cik Raden selalu mengulas dan mengingatkan kepada sahabat-sahabat, perbanyaklah kalian yang namanya bersalawat, perbaiki yang namanya sholat. Insya Allah laku lampah perjalanan demi perjalanan untuk menuju kita di dalam melangkah hidup menuju keridhaan Allah. Mudah-mudahan ada selalu
mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Untuk itu, kita pamit, kita tutup video ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.